Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk masyarakat Kendal yang saya cintai dan saya banggakan, dengan perkembangan kasus coronavirus positif di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan, maka kita selaku warga masyarakat Kendal harus bersama-sama dengan pemerintah yang telah membentuk gugus, mulai dari gugus nasional, gugus provinsi, gugus kabupaten, gugus kecamatan, dan gugus desa, untuk bagaimana coronavirus ini pergi dari bumi Kendal ini. Ada beberapa hal akan kami sampaikan. Yang pertama, banyak perusahaan di Kabupaten Kendal dan di sekitar Kabupaten Kendal melakukan kegiatan rapid bagi seluruh karyawan. Nah, di dalam melaksanakan rapid tentunya akan muncul hasil non reaktif berarti sehat, dan hasil reaktif berarti perlu perhatian. Sesuai dengan buku panduan revisi yang kelima dari Kementerian Kesehatan di dalam penanganan coronavirus di Indonesia, kalau reaktif itu hanya dipantau selama 14 hari atau terkenal dengan istilah ISMAN atau isolasi mandiri 14 hari. Kalau 14 hari tidak ada masalah, berarti sehat. Lah, bagaimana cara kalau ternyata di perusahaan hasil rapidnya itu reaktif? Segera laporkan ke gugus desa di mana Bapak Ibu bertempat tinggal. Laporkan. Siapa yang lapor adalah kerabat, bukan Bapak Ibu yang reaktif, akan tetapi kerabat. Nah, kerabat melaporkan ke gugus desa dan salah satu anggotanya adalah bidan desa. Maka bidan desa akan melakukan pemantauan dengan komunikasi lewat HP dulu. Dan kalau ternyata ada gejala, maka akan dilakukan swab. Dan kalau tidak ada gejala selama 14 hari, maka puskesmas akan mengeluarkan surat keterangan selesai pemantauan, dan itu bisa digunakan untuk mulai masuk bekerja. Ini yang untuk kegiatan rapid. Yang kedua yaitu swab. Swab adalah kegiatan di mana untuk menentukan diagnosa apakah itu positif corona atau negatif. Nah, di dalam swab ada dua hasil, yaitu swab negatif dan swab positif. Nah, kalau swab positif tanpa gejala, maka cukup isolasi mandiri 10 hari. Kalau supaya gampang mengingat dan ada faktor kehati-hatian, 10 plus 3 atau digatokkan, disamakan menjadi 14 bisa. Ya. Jadi kalau tanpa gejala berarti tidak usah dilakukan swab evaluasi. Jadi kalau swab positif tanpa gejala diisolasi selama 10 hari dan selesai tanpa gejala, maka sudah bisa dikatakan sembuh. Yang kedua, kalau swab positif dengan gejala ringan. Kalau gejala ringan itu bisa isolasi mandiri. Apa yang disebut gejala ringan? Misalnya ada demam ringan, batuk-batuk sedikit gitu. Itu adalah masuk gejala ringan. Itu cukup isolasi mandiri
selama 10 hari plus 3. 10 hari plus 3, yaitu 13 hari. Kalau ternyata tidak ada gejala menjadi berat, maka tidak dilakukan swab evaluasi. Yang ketiga, kalau swab positif dengan gejala sedang, itu puskesmas akan melakukan rujukan ke rumah sakit darurat di Kendal. Nah, gejala sedang itu puskesmas akan menentukan apakah ini perlu dirujuk atau tidak. Tentunya dengan pertimbangan klinis dan bisa dipertanggungjawabkan melalui ilmu kedokteran. Nah, yang keempat, apabila dilakukan swab positif dengan gejala berat, maka akan dirujuk di rumah sakit rujukan. Di Kendal sudah ada rumah sakit yang ditunjuk, rumah sakit rujukan yang ditunjuk oleh Bupati. Yang pertama adalah Rumah Sakit Umum Dr. Haji Suwanto Kendal. Yang kedua adalah Rumah Sakit Islam Muhammadiyah di Weleri. Yang ketiga adalah Rumah Sakit Darul Istiqomah Muhammadiyah di Kaliwungu. Yang keempat adalah Rumah Sakit Baitul Hikmah di Gemuk. Dan yang terakhir adalah Rumah Sakit Charlie di Bojan. Dan segala keputusan akan dilakukan, bagaimana tindakan-tindakan selanjutnya akan diputuskan oleh rumah sakit yang merawat. Nah, itu beberapa hal yang ada hubungannya dengan bagaimana melakukan penanganan COVID. Maka pada forum yang berbahagia ini kami menghimbau kepada seluruh warga Kabupaten Kendal, apabila tetangga saudara dikatakan rapid reaktif, jangan dikucilkan, karena belum tentu hasil pemeriksaan rapid ternyata reaktif, belum tentu dia positif. Dan apabila ditemukan tetangga saudara semua ini ada yang positif COVID, berikan dukungan kepada yang bersangkutan, dukung secara mental, dukung secara kebutuhan harian, dengan dukungan yang luar biasa dari tetangga, dari kerabat dekat, maka itu akan mendukung terjadinya imun di dalam pasien yang bersangkutan. Dengan dukungan itu imunnya meningkat dan diharapkan imun itu dapat melawan COVID yang sudah masuk di dalam tubuhnya dan akhirnya tidak menimbulkan akibat yang fatal. Sekali lagi kami himbau, jangan dikucilkan, jangan membuat stigma yang bahkan membuat yang bersangkutan semakin turun mentalnya. Pada kesempatan yang baik ini, kami mewakili seluruh jajaran kesehatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan yang diberikan kepada kami seluruh jajaran kesehatan di dalam bersama-sama menangani coronavirus, khususnya kepada gugus kabupaten, gugus kecamatan, gugus desa yang bahu-membahu mengatasi, menanggulangi coronavirus di Kendal ini, dengan harapan kegotong royongan yang bagus, dengan kekompakan yang luar biasa, coronavirus di Kabupaten Kendal ini akan segera pergi. Salam sehat untuk semuanya, tetap waspada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.